Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Sukarsi dari SMA Negeri 1 Lewiliang, KCD Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, masalah yang sedang dihadapi dengan pembelajaran saya yaitu masalah kurang berminat mengikuti kegiatan belajar kelompok. Deskripsi permasalahan yang dihadapi. Untuk meningkatkan minat belajar, berbagai metode dilakukan oleh saya. Pada saat menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks eksplanasi per kelompok saat presentasi, masih saja ada siswa yang tidak berminat mengikuti pelajaran. Yang dilakukannya bermacam-macam. Ada yang tiduran, ada yang bermain gawai, ada yang menggambar, atau hal lainnya yang membuat mereka menjadi nyaman atau menjadi asik dalam kegiatannya. Permasalahan yang dihadapi alurnya yang pertama, tidak ikut menganalisis dengan teman sekelompoknya. Jadi dia hanya diam, atau dia memainkan gawai, atau dia tertidur, pura-pura tiduran lah boleh dikatakan. Sedangkan teman-temannya asik menganalisis. Yang kedua, dia mengandalkan pada teman yang bisa mengerjakan. Jadi dia berpikir bahwa teman yang satu itu sudah pintar, jadi dia tidak perlu ikut untuk menganalisis. Yang ketiga, dia tidak mengerti, tapi malu untuk bertanya. Nah, ini sebetulnya ada juga yang kadang-kadang dia itu malas begitu untuk berpikir, untuk mengerti, malas juga karena memang dia tidak mengerti, kemudian dia juga gengsi kalau dia harus menanyakan begitu. Selanjutnya, alternatif solusi yang saya ambil ada dua alternatif. Yang pertama, saya memberikan pengarahan dan motivasi untuk ikut belajar menganalisis. Artinya, saya melakukan pendekatan juga kepada mereka bahwa kerja kelompok itu tetap memiliki penilaian proses untuk pribadi juga. Jadi pada saat siswa itu tidak mengikuti pembelajaran, tidak memberikan sumbangsi, dia juga tidak akan menerima nilai yang sama dengan teman-temannya. Alternatif yang kedua, memberikan tugas secara individu untuk menganalisis struktur dan ciri kebahasaan. Nah, di sini saya juga membuat tugas secara individu. Artinya buat saya pribadi, saya ingin tahu bagaimana kalau dia secara individu bisa atau tidak dia menganalisis begitu. Tapi ada 1-2 orang yang memang sebetulnya dia tidak mengerti, kemudian dia juga ikut dengan teman-temannya gitu. Jadi pada saat dia saya berikan tugas individu pun dia menganalisisnya dengan teman-teman karena memang dia tidak mengerti begitu. Kemudian yang kedua, selalu memberikan kesempatan untuk bertanya kepada temannya jika malu bertanya kepada guru. Jadi saya berikan kepada teman-teman yang bisa memberikan, artinya bisa membantu temannya itu yang memang dia malu bertanya kepada guru. Jadi dipersilakan gitu. Dan saya pun sebetulnya untuk memberikan dia mengerti dengan analisis ke depan sendiri-sendiri, jadi secara individu, betul-betul secara individu, supaya dia mengerti dengan itu. Dan yang ketiganya adalah mempercayai siswa untuk menjadi tutor sebaya sebagai pengayaan. Jadi daripada yang pinter kemudian dia harus diam, akhirnya ya saya mempercayai mereka untuk ya silakan kepada yang sudah mengerti untuk memberikan penjelasan kepada yang belum mengerti. Hasil pemecahan masalah, siswa membuat tugas itu secara individu, mereka mengumpulkan tugas secara individu, kemudian alhamdulillah jadi memang terkumpul semua ada
Mereka mau bertanya pada temannya karena kalau pada teman tidak sungkan. Jadi tidak merasa malu. Nah, baru nanti kalau misalnya temannya juga yang di ini tidak jelas juga, dia baru menanyakan lagi kepada saya. Kemudian yang ketiga, siswa yang dipercaya sebagai tutor sebaya menjadi bangga dan termotivasi untuk jadi lebih baik. Nah, di sini dia selalu bertanya kembali, bertanya kembali, bertanya kembali. Jadi dia justru semakin banyak ilmunya. Jadi mereka juga semangat banget. Sumber rujukan dari solusi pemecahan masalah ini saya ambil dari buku paket Bahasa Indonesia kelas 11, kemudian dari Gramedia Blog dan dari kompas.com. Demikian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.